Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 11 SMA Negeri 1 Salatiga. Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat dan masih semangat dalam proses pembelajaran daring seperti ini. Oke, pada hari ini ya kita sudah memasuki pertemuan yang kesekian kalinya ya. Yang minggu lalu kita membahas tentang perangkat jaringan komputer. Berarti perangkat itu membahas tentang alat-alat yang digunakan dalam jaringan komputer ya. Oke, dan pada hari ini kita membahas tentang kabel jaringan ya. Kabel jaringan yang digunakan pada eh, jaringan komputer ya. Oke. Untuk kabel jaringan ya sudah kita bahas juga di kelas 10 kemarin ya. Mudah-mudahan kalian masih ingat dan di sini kita bahas kembali ya biar lebih jelas dan lebih uh, ya memahami secara mendalam ya. Oke, langsung saja ya, langsung saja kita bahas tentang kabel jaringan. Oke, kabel jaringan merupakan sebuah perangkat keras komputer yang mana terbentuk seperti kabel serta dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan sebagai penghubung ya. Oke, namanya juga kabel pasti menghubungkan dari komputer satu ke komputer yang lainnya agar bisa berkomunikasi antara komputer satu dan komputer yang lainnya. Oke. Kabel jaringan digunakan agar bisa menghubungkan dari satu perangkat jaringan ke perangkat lainnya maupun penghubung dua hingga lebih komputer untuk dapat berbagi daya atau berbagi data atau berbagi sumber daya ya. Oke, kabel jaringan berperan sebagai media transmisi yang terarah di dalam jaringan komputer. Oke, ada 3 tipe kabel jaringan yang banyak digunakan saat ini yaitu kabel koaksial ya. Di sini sudah ada gambarnya ya. Saya uh, masukkan di slide-nya biar lebih jelas ya. Di sini ada kabel koaksial, ada kabel twist pair. Twist pair itu ada tiga macam ya, ada STP, ada FTP, dan ada UTP. Dan yang terakhir ada kabel fiber optik ya. Saya rasa gambarnya sudah jelas ya. Dapat kalian lihat di sini. Oke, kabel koaksial seperti ini gambarnya ada satu kabel ya, ada satu kabel atau satu inti ya. Oke, sedangkan kabel twist pair ya ada 8 ya, ada 8 kabel di dalam satu kabel ya. Dan kabel fiber optik saya tidak tahu ya berapa kabel di dalam satu kabel. Gambarnya seperti ini ya, pasti kabelnya itu banyak dan kabelnya tidak terbuat dari tembaga ya, tapi dia terbuat dari serat kaca. Oke, kita lanjut. Yang pertama ada kabel koaksial. Kabel koaksial merupakan salah satu jenis kabel jaringan komputer yang klasik dan saat ini sudah hampir tidak pernah digunakan lagi untuk menggunakan jaringan kabel pada sebuah sistem jaringan komputer. Kabel koaksial yang merupakan jenis kabel yang terdiri dari kawat tembaga yang dilapisi oleh isolator ya, konduktor, dan kemudian pada bagian luar dari kabel koaksial ini dilindungi menggunakan bahan PVC. Namun sayangnya jenis kabel ini memang sudah mulai ditinggalkan karena jenis port yang digunakan untuk konektor BNC agak sulit ditemukan di dalam perangkat komputer atau jaringan. Ya, ini adalah alasan mengapa kabel koaksial ditinggalkan ya, jarang dipakai karena port atau lubang yang ada di komputer itu sudah jarang dipakai ya. Yang sering dipakai itu lubang RJ45. Jadi RJ45 itu yang digunakan oleh kabel twist pair ya. Jadi kabel koaksial ini sudah jarang dipakai ya. Tapi masih sering terlihat di rumah-rumah ya, kabel koaksial yang ada di digital ya, yang menyambung ke parabola. Itu yang disebut dengan kabel koaksial. Oke, di sini sudah ada gambarnya ya. Ada 1, 2, 3, 4.
ada 4 dan ada 5 bagian. Ada 5 bagian. Yang pertama itu outer jacket ya, atau lapisan luar ya. Dan ini ada seperti inilah dia bentuknya ya. Ini untuk melindungi bagian core-nya atau bagian intinya ya, agar kabel ini ya bisa menangkal yang namanya radiasi ya, atau medan magnetik dan voltase tinggi ya. Itu yang dimiliki oleh kabel koaksial. Oke, kita lanjut. Yang kedua ada kabel twist pair, kabel jaringan yang terdiri dari beberapa kabel berpasangan ya. Sama halnya dengan jenis kabel koaksial, prinsip kerja dari kabel twist pair adalah mengantarkan arus atau sinyal yang berasal dari sumber atau berasal dari server ya. Kabel twist pair memiliki 3 jenis kabel utama sebagai berikut. Ya, yang pertama ada UTP, Unshielded Twist Pair, dan yang kedua ada FTP, Foil Twist Pair, dan yang ketiga ada STP, Shield Twist Pair. Oke, di sini juga sudah ada gambarnya ya. Dapat kalian lihat perbedaannya UTP, FTP, dan STP ya. Oke, jika kita lihat berdasarkan gambar ini, UTP itu tidak mempunyai yang namanya perlindungan ya, tidak mempunyai yang namanya seperti ya timah ya, seperti timah. Tapi kalau FTP dan STP itu mempunyai yang namanya foil atau perlindungan ya. Oke, kita bahas satu persatu. UTP, Unshielded Twist Pair ya. Kabel UTP dalam aplikasinya tidak mendukung sebuah perlindungan atau proteksi dari kumpulan spiralnya. Oleh karena tidak memiliki perlindungan apapun pada bagian kabelnya, maka kabel jenis UTP ini memiliki kelemahan utama, yaitu sangat rentan dan juga sensitif terhadap voltase tinggi ya. Voltase tinggi itu tegangan listrik ya, dan juga medan magnet. Itu yang disebut dengan UTP, unshielded ya. Ingat, unshielded berarti tidak mempunyai perlindungan ya, kabelnya tidak mempunyai perlindungan. Oke, yang kedua ada FTP, Foil Twist Pair, memiliki spesifikasi yang lebih baik dibanding dengan kabel UTP karena lapisan kabelnya dilindungi oleh semacam foil, sehingga hal ini membuat kabel jenis FTP memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap noise dan gangguan magnetik dibanding dengan kabel UTP. Jadi FTP ini sudah mempunyai yang namanya perlindungan ya. Jadi dia sudah tahan terhadap noise atau gangguan yang berasal dari luar ya. Oke, yang ketiga ada STP, Shield Twist Pair. Hampir sama dengan kabel FTP, kabel STP juga memiliki perlindungan di dalam lapisan kabelnya. Perbedaannya hanyalah bahan yang digunakan untuk melapisi susunan kabel twist pair-nya. STP juga memiliki kemampuan yang baik dalam menangkal noise dan gangguan magnetik. Jadi, FTP dan STP itu hampir sama ya, hanya yang membedakan itu bahan yang digunakan saja. Jadi saya rasa kalian dapat membedakan antara 3 macam kabel twist pair ini ya. Oke, kita lanjut. Kabel UTP memiliki beberapa jenis kategori ya. Walaupun ada 3 jenis kabel twist pair, tapi yang paling sering digunakan itu yang UTP ya, Unshielded Twist Pair. Mengapa yang sering digunakan UTP? Karena harganya yang lebih murah dan kabelnya juga bagus digunakan dalam jaringan berskala kecil ya. Oke, kabel UTP ya, di sekolah kita juga menggunakan yang namanya kabel UTP ya, untuk menghubungkan satu komputer ke komputer yang lain. Kabel UTP memiliki beberapa jenis kategori, tetapi yang saat ini paling banyak dipakai adalah sebagai berikut. Yang pertama, kabel UTP kategori 5 ya. Merupakan kabel UTP yang didesain untuk komunikasi data dengan kecepatan hingga 100 Mbps ya. Jadi lumayan cepat ya untuk kategori 5.
Kabel ini menggunakan kawat tembaga dalam konfigurasi 4 pasang kawat yang dipilin ya. Jadi di dalam kabel UTP ada 4 pasang ya yang dipilin atau yang dililitkan secara bersamaan ya. Jadi dua itu dililitkan ya sesuai dengan pasangannya. Oke, yang kedua ada kabel UTP kategori 5E. Merupakan kabel UTP yang memiliki frekuensi dan kecepatan sama dengan kabel UTP kategori 5. Kabel UTP kategori 5E disebut juga ENSHET kategori 5 karena kabel ini merupakan versi perbaikan dari kabel UTP kategori 5 ya. Jadi kabel UTP kategori 5E itu merupakan kabel yang merupakan perbaikan dari kategori 5 tadi, tapi kecepatannya sama ya 100 Mbps. Oke, yang ketiga kabel UTP kategori 6 ya. Kabel yang memiliki frekuensi dan kecepatan sampai dengan 250 Mbps. Kabel UTP kategori ini digunakan untuk jaringan gigabit Ethernet ya. Jadi jika kalian ingin memasang sebuah jaringan yang ada di rumah kalian ya, kalian harus menyesuaikan kabel-kabelnya ya. Jika kalian ingin menggunakan kabel yang dengan media transmisi yang agak cepat ya, gunakanlah kabel UTP kategori 6 karena kecepatannya hingga 250 Mbps ya. Tapi kalau yang skala ya kecil sampai sedang ya, gunakanlah kabel UTP kategori 5 atau kategori 5E ya. Oke, biasanya kalau kecepatan rendah itu pasti ya harganya lebih murah. Jika kecepatannya tinggi berarti kabel itu termasuklah kabel yang agak mahal sedikit ya. Seperti itu. Oke. Kita bahas kabel selanjutnya itu ada kabel fiber optik ya. Kabel jenis ini disusun menggunakan material tembaga untuk media penghantarnya. Kabel ini berbahan dasar serat kaca atau plastik dengan ukuran yang sangat tipis. Oleh karenanya berbahan dasar kaca, maka tentu saja sinyal yang dikirim melalui fiber optik merupakan cahaya yang berasal dari sumber tujuan, sehingga tidak heran jika transmisi menggunakan jenis kabel ini akan lebih cepat dibanding dengan jenis kabel jaringan lainnya. Hanya saja sering terjadi noise saat kabel tertekuk atau bengkok ya. Kenapa? Karena kabel ini terbuat dari serat kaca. Jadi kalau dia tertekuk atau bengkok ya mudah saja kabelnya bisa patah ya. Seperti itu. Dan kabel fiber optik ini ya sering digunakan oleh orang-orang yang mempunyai jaringan komputer berskala besar ya, seperti perusahaan. Tapi kalau yang skala kecil seperti di sekolah kita masih menggunakan yang namanya kabel twist pair, yang kabel UTP ya. Tapi kalau udah skala perusahaan, skala besar pasti menggunakan kabel fiber optik ya. Dan biasanya digunakan untuk bisnis ya. Oke, karena kabel fiber optik yang kecepatannya hingga 100 GB per second ya, maka kabel ini dipilih untuk perusahaan yang bisa ya menggunakan apa ya istilahnya, ya berbisnis lah tentunya, biasa bisnis di rumah dengan YouTube ya. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan YouTube sudah menggunakan kabel fiber optik ya, insya Allah ya YouTube kalian tidak akan ada yang namanya buffering atau nge-lag ya. Jadi bahkan kalian bisa menonton TV ya, menonton TV streaming di rumah kalian menggunakan kabel fiber optik ya. Jadi setahu saya kalau kalian sudah menggunakan IndiHome yang ada di rumah kalian, pasti dia menggunakan kabel
fiber optik. Hanya saja hitungan biaya per bulan itu agak mahal ya. Dia bisa mencapai 350.000 per bulan. Oke, seperti itu. Itulah kabel yang digunakan pada jaringan komputer ya. Tinggal kalian pilih lagi mana kabel yang kecepatannya tinggi ya. Tentunya harganya pun lebih mahal. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Ada konektor ya. Konektor merupakan alat yang menghubungkan kabel dengan network adapter ya. Konektor digunakan sebagai sarana penghubung antara kabel dan colokan NIC, network interface card, yang ada pada komputer. Jenis konektor dan fungsinya dibedakan sebagai berikut. Konektor twist pair ya. Konektor ini terdiri dari dua, yaitu RJ45 dan RJ11. RJ45 itu agak besar ya, dan RJ11 itu kecil. Kita lihat gambar di sampingnya ya. Kalau nggak salah kelas 10 kita sudah pernah praktek kemarin ya, cara memasang kabel dan ya mencoba kabel tersebut apakah bisa terkoneksi dengan baik atau tidak ya di komputer. Oke. Yang kedua ada konektor kabel koaksial. Konektor yang digunakan adalah BNC, T, dan konektor barrel ya. Di sini sudah ada gambarnya ya. BNC, konektor, terminator, dan BNC T ya. Dan yang ketiga ada konektor pada fiber optik. Ya, konektor ini terdiri dari konektor FC, Bisonic, dan konektor D4 ya. Ini adalah salah satu contoh konektornya ya. Dapat kalian lihat di gambarnya. Oke. Selanjutnya ada crimping tool ya. Merupakan peralatan yang digunakan untuk memasang konektor RJ45 atau RJ11 pada kabel UTP ya. Jadi inilah yang disebut dengan crimping tool atau biasa disebut dengan tang jaringan ya, karena mempunyai bentuk seperti tang ya. Tapi digunakan untuk memasang konektor RJ45. Jadi kalian memasang konektor harus menggunakan yang namanya crimping tool ya. Ini untuk memperkuat colokan antara RJ45 dan kabelnya ya. Seperti itu. Yang kuning ini digunakan untuk mengupas yang namanya kabel ya. Digunakan untuk mengupas kabel. Oke, selanjutnya ada kabel tester ya, merupakan peralatan yang digunakan untuk mengecek pemasangan konektor pada kabel. Apakah pemasangan konektor sudah benar atau belum. Jadi nanti kalian jika sudah memasang konektor dan kabel ya, tentu kalian harus mencobanya terlebih dahulu ya. Jadi kalian colokkan di bagian lubangnya ya. Di bagian lubang nanti kalian lihat ada lampu menyala. Jika lampunya sudah menyala semua, berarti kabel tersebut sudah bisa digunakan dan terkoneksi dengan baik ya. Tapi jika masih ada satu lampu yang tidak menyala, berarti harus diperbaiki ya. Seperti itu. Oke, materi kita sudah selesai ya. Materi kita sudah selesai. Saya rasa sudah cukup jelas ya, karena kita cuma mengulang materi yang sudah saya jelaskan kemarin. Jika masih ada yang kurang jelas, silakan kalian tanyakan lewat WA saya ya. Saya siap untuk menjawab pertanyaan siswa-siswi sekalian. Karena materi kita sudah selesai, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 11.